Selamat siang sedulur, salam sehat, salam sejahtera, dan salam tani, salam berkebun. Ini rintik-rintik hujan sudah mulai turun meskipun ini siang hari, tapi saya berterima kasih kalau hujan ini datang deras, maka akan membantu pekerjaan saya ini, karena gulutan ini membutuhkan siraman air secara rutin supaya ini lihat tanah keras demikian ini pada akhirnya pecah, lalu kemudian bisa menjadi lebih gembur. Dan tentu saya berterima kasih kepada para teman-teman di channelnya masing-masing yang memberikan informasi dan edukasi bahwa ketika jenis tanah itu tertentu seperti ini, tanah liat, tanah alot, dan tanah sawah ini ingin dijadikan jadi media tanam yang bagus, maka perlu diolah dulu, dan ini saya sedang olah, ini saya sedang lakukan. Jadi seperti ini, itu saya cangkul, kemudian hasil cangkulannya itu tanahnya yang keras demikian ini, kemudian saya kasih serut kayu, saya kasih itu abu sekam, lalu ada rumputan ya seperti ini, ada kayu busuk, dan kemudian di atasnya ini saya kasih tanaman air, dan juga di ujung sana itu ada enceng sama kangkung yang sudah ditaruh di tempat di atasnya. Nah, ini kangkung yang sedang saya jemur supaya ini bisa menjadi tambahan material organik, unsur hara, mikro khususnya untuk bedengan yang kita sedang persiapkan 3 jalur ini. Jadi terima kasih kepada para teman-teman yang sharing dan menguatkan motivasi saya untuk berkebun lebih fokus, lebih intensif dengan pengolahan lahan yang sekarang sedang saya lakukan. Terima kasih, dan ini sharing saya, ini pekerjaan yang sedang saya lakukan. Kita masuk kolam untuk mengumpulkan tanaman air apu-apu secara bertahap, termasuk juga kangkung yang menjalar lebat di atas permukaan air. Kita kerjakan dengan tekun untuk kemudian kita geser mendekati pinggiran tempat bedengan yang kita sedang buat agar lebih gembur dengan mencampur beberapa material organik yang ada di sekitar lingkungan kebun ini. Antara lain dari tanah itu kemudian kita gunakan sekam kayu, lalu kemudian rerumputan dan kayu lapuk, kemudian itu abu sekam, lalu ada tanaman air, enceng, dan kangkung. Kita coba atur dan kita tempatkan di jalurnya sehingga secara perlahan dan pasti semua unsur itu akan menyatu, semua akan lapuk dan membantu tanah alot, tanah kering untuk bisa pecah dan kemudian akan menjadi tanah yang lebih gembur. Tentu butuh waktu dan butuh air, karena itu kita memang akan siram juga secara berkelanjutan, secara rutin. Nah, ini kangkung, potongan kangkung sedang kita geser dari kolam pinggiran ujung untuk kemudian nanti kita akan naikkan ke permukaan untuk kemudian kita tunggu tiris, bahkan kalau perlu sampai kering sebelum kita tempatkan di jalur bedengan yang ada. Ini memang pekerjaan fisik, tetapi kalau tidak dikerjakan berarti kita hanya berangan-angan untuk menjadi seorang pekebun pembelajar. Jadi saya juga sedang belajar berkebun ya, dengan sharing-sharing dari para teman di channelnya masing-masing. Saya akan berusaha menanam tanaman hortikultura, khususnya seperti cabai dan juga tanaman lain. Nah, ini sedulur digeser secara perlahan ya, dengan memanfaatkan media air yang ada untuk kemudian
nantinya kita angkat ke permukaan pinggir kolam. Harus tekun dan sabar karena menyita waktu dan tenaga. Ini kerja-kerja belajar bagi saya. Pelan tapi pasti ada kemajuan. Hanya dengan dikerjakan maka indikator itu akan nyata. Kita secara bertahap mengambil, mengangkat yang namanya apu-apu sama kangkung. Karena kita akan manfaatkan untuk menjadi media organik pada bedengan yang kita sudah buat ini. Jadi ini sekarang apu-apunya sudah ditumpuk ya pada jalur bedengan pertama ini. Dan kemudian kita melihat ini apu-apu sama enceng sama juga kangkung harus kita manfaatkan, maka kita juga buat bedengan kedua. Ini belum jadi ya. Ini juga bedengan ketiga. Jadi rumput kering juga kita manfaatkan ya, untuk kita kemudian akan tutupi lagi dengan yang namanya itu kangkung maupun apu-apu seperti ini. Jadi ini kangkung sudah kita naikkan dan kemudian kita sudah tunggu sampai dia agak kering. Kalau perlu kita jemur sampai akhirnya memang itu kangkung sama rumput-rumput ini pada akhirnya bisa menjadi media organik ketika dia labuk, ketika dia kering, ketika dia busuk. Nah ini adalah apu-apu yang kita sudah pasang. Nanti tentu bedengan kedua ini akan sambil lalu kita kerjakan secara bertahap. Ini juga bedengan ketiga kita akan cangkul, kita rapikan sehingga kita bisa mendapatkan jalur seperti ini. Akhirnya apu-apunya ini kita bisa ya tempatkan pada bedengan yang ada. Nah ini tinggal sisa sedikit lagi ya, apu-apu yang mau kita tuang ke bedengan ini. Dan kemudian nanti enceng juga kita akan tempatkan di permukaan dari atas apu-apu atau di bedengan ini. Untuk kebutuhan menggemburkan tanah liat tersebut di jalur bedengan yang kita akan buat, itu berarti kita harus turun sering ke dalam kolam mengambil yang namanya tanaman air apu-apu, kangkung maupun enceng. Nah ini kita sedang mencoba mengurai tanaman enceng yang padat dan akar di bawah saling melilit ya, termasuk oleh kangkung. Maka kita akan geser dan ambil perlahan dan berkelanjutan untuk pada akhirnya kita kumpulkan dan nanti akan kita susun pada jalur bedengan, di mana ditempatkan di atas permukaan tanaman air apu-apu, dan kemudian juga akan kita tempatkan juga kangkung di atas dari enceng itu sendiri sampai proses pengeringan, pelapukan dan pembusukan terjadi secara berkelanjutan. Ini kerja fisik yang membutuhkan ketekunan. Tanaman air apu-apu dari dalam kolam kita sudah coba angkat ke permukaan dan kita bagi kepada ke jalur bedengan ya, dari ujung hingga ke ujung. Kita tempatkan itu apu-apu secara merata sehingga nanti menjadi bahan material untuk menambah dan menggemburkan atau membuat tanah alot, tanah liat di bawahnya itu bisa lebih pecah dan kemudian menjadi lebih gembur, bahkan poros, karena memang di bawah itu ada serut kayu, ada kayu kering, ada rerumputan untuk membuat pada akhirnya tanah liat, tanah alot itu bisa terurai dan akhirnya menjadi media tanam yang bagus ke depan. Kita bangga melakukan semua ini karena ini adalah pilihan. Dan setia pada pilihan itu berarti akan membuat kita menjadi pembelajar.
karena kita akan mempelajari proses-proses dari waktu ke waktu sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi pekebun yang lebih menguasai permasalahan. Nah, enceng kita coba tempatkan juga di atas tanaman air apu-apu. Ini kita bagi secara merata, kalau perlu juga tebal, karena dengan dia nanti kering, dia busuk, dia lapuk, maka akan menjadi media tanam yang pasti gembur dan juga subur, karena dari pengalaman enceng itu bisa menjadi pupuk alami yang juga mengandung unsur hara makro maupun mikro. Jadi ini kita tata enceng di atas permukaan dan sepanjang jalur bedengan, untuk pada akhirnya jalur bedengan ini suatu saat 2 mingguan ke depan sudah bisa kita mulai manfaatkan untuk menjadi media tanam. Jadi kita akan tempatkan enceng sampai ke seluruh permukaan bedengan ini. Setelah kita tempatkan apu-apu ini, nanti di atas enceng itu baru kemudian kita taruh lagi tanah yang kiri kanan supaya jalurnya ini juga rapi dan rata. Nah, ini hanya untuk menentukan titik tanam ketika nantinya itu semua sudah rapi, busuk, dan kemudian juga terjadi pelapukan. Nah, ini menunggu cukup lama untuk pada akhirnya itu kering, busuk, syukur-syukur dibantu dengan datangnya hujan. Kalau perlu kita akan coba siram setelah semua jalur bedengan ini, bedengan 1 ini relatif sudah, hanya tinggal menutup dengan enceng, dan bedengan 2 kita akan sambil lalu rapikan, bedengan kita 3 juga kita akan sambil lalu rakukan, dan semua potensi dari tanaman air ini akan kita tumpuk di sini. Jadi setelah enceng ini kita akan menempatkan yang namanya itu kangkung, dengan pengandaian kangkungnya sudah kering dan sudah mati sehingga tidak akan tumbuh di atas enceng itu sendiri. Jadi menunggu sedikit kering kangkungnya, menunggu kering juga semuanya, baru kemudian nanti akan terjadi proses alamiah sehingga bedengan ini mulai menjadi tanahnya pecah seperti ini, sangat keras ya, ini keras ini ya. Lalu kemudian kita berharap ini akan jadi media tanam, media organik yang subur poros. Dengan ketekunan, ketabahan, kesabaran, dan rajin, maka tentu seiring waktu pekerjaan kita juga akan selesai. Apa yang menjadi target tujuan juga akan tuntas dan akan memperlihatkan indikator kemajuan. Jadi kangkung seperti ini kita akan tempatkan setelah kering. Jadi pada akhirnya dia busuk sendiri. Kerja yang konsisten pasti membuahkan hasil. Jadi enceng secara bertahap kita angkat dari kolam beserta kangkung-kangkung ini sambil menunggu kering. Kita akan coba nanti susun rapi seperti ini. Jadi di atas apu-apu ini ada enceng, lalu ada kemudian itu kangkung kering, ini masih dalam keadaan basah. Ini contoh saja. Nanti baru setelah terjadi proses pengeringan, pembusukan, dan pelapukan, maka akan kita tarik tanah halus, merapikan jalur jalan ini untuk kemudian kita tempatkan di bedengan akhir. Demikian sedulur, salam sehat, salam sejahtera, sehat selalu buat para peternak, para petani, para pekebun dimanapun berada, dan semakin dimudahkan segala ikhtiarnya dan rezeki selalu ditambahkan dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat.